Indonesia menegaskan kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain mempertahankan BI rate di level 5,75%, BI juga mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas dan UMKM agar perbankan lebih optimal menjalankan fungsi intermediasinya. Untuk memperkuat nilai tukar rupiah sekaligus meningkatkan daya tarik aset domestik, BI sebelumnya telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin sejak periode RDG BI Mei hingga Juni. Pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti menyebut, kebijakan ini mendorong penyesuaian harga aset domestik sehingga meningkatkan minat investor global terhadap instrumen keuangan Indonesia. Menurut Destri, strategi tersebut mulai menunjukkan hasil melalui derasnya arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik. Sementara rapat Dewan Gubernur BI periode Juni lalu memutuskan mempertahankan BI rate 5,75%. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah mitigasi terhadap ketidakpastian global yang berpotensi mempengaruhi stabilitas harga aset keuangan domestik. Untuk nilai tukar, saat ini yang kami butuhkan adalah masuknya inflow dari asing. Nah, alhamdulillah dengan kami menaikkan 100 basis point atau 1% sejak di akhir bulan Mei atau RDG bulan Mei, kemudian Juni ya, dalam ya kurang lebih 1 bulan itu naik 100 basis point, maka yang terjadi adalah repricing atau penyesuaian harga dari aset-aset domestik kita, ya seperti SBN ataupun SRBI, sehingga per minggu ini, di awal minggu ini, kita sudah melihat inflow sebesar untuk SBN dan SRBI sebesar 195 triliun rupiah, dan itu nilainya lebih dari 10 billion rupiah, 10 billion US dollar ya. Sementara itu, Bank Indonesia menegaskan tetap pro pertumbuhan ekonomi dengan bauran kebijakan makro prudensial dan kebijakan sistem pembayaran. Kebijakan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk untuk UMKM dan masyarakat berpenghasilan di bawah. Desri menyebut Bank Indonesia menerbitkan kebijakan pengurangan GWM atau giro wajib minimum ke bank-bank yang menyalurkan kreditnya kepada sektor-sektor prioritas, termasuk kepada UMKM. Kebijakan likuiditas makroprudensial yang tujuannya adalah bagaimana lebih mengelola ataupun lebih memanage lah kepemilikan bank terhadap surat-surat berharga, ya, karena kita juga nggak mau bank terlalu banyak menempatkan alat likuidnya kepada surat-surat berharga, karena yang kami harapkan tentu bank itu harus kembali kepada fungsi yang awal, yaitu bagaimana dia menjadi lembaga intermediasi antara sektor keuangan kepada sektor real. BI juga akan menggunakan kebijakan makro prudensial bagaimana mengoptimalkan peran perbankan sebagai lembaga intermediari. Yudi Yudawan, Parapat, Sumatera Utara.